kamu pernah bertanya, mengapa sih sepeda motor kita bisa menyala? Dan apakah kamu juga pernah bertanya, apa sih sebenarnya fungsi bahan bakar seperti bensin untuk sepeda motor? Jadi, di dalam sepeda motor, terdapat suatu mesin yang di dalamnya terjadi suatu kerja oleh siklus yang dapat merubah energi kimia menjadi energi mekanik, yang membuat motor tersebut dapat menyala dan bergerak. Siklus tersebut dinamakan siklus Otto. Siklus Otto adalah proses termodinamika yang digunakan dalam mesin pembakaran internal dengan penggapaian percikan listrik. Mesin ini dikonsep tahun 1862 oleh Bea de Roncas, di mana kemudian Otto mengembangkan dan membuat prototipe pertama tahun 1876. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan yang solid, Otto menjadi terkenal pada tahun 1864. Ketika bersama dengan Eugen Lagen, ia mendirikan pabrik mesin pertama di dunia yang beri nama NA Otto Echai. Di dalam kendaraan bermotor terdapat mesin Otto, di mana campuran udara dan bahan bakar pertama kali masuk ke dalam silinder melewati katup masuk. Campuran ini akan siap dibakar, tetapi butuh adanya peran dari spark plug atau busi yang nantinya akan terhubung ke sistem tegangan tinggi atau high voltage, yang nantinya akan menghasilkan percikan listrik di antara kedua elektroda di ujungnya. Pada langkah pertama, piston mulai naik ke atas menekan campuran antara udara dan juga bahan bakar sampai tekanannya tinggi. Ini disebut compression stroke. Pada langkah kedua, busi atau spark plug akan menghasilkan percikan api dari tegangan tinggi. Membakar campuran udara dan bahan bakar tadi, hasil pembakarannya akan mendorong piston turun dengan kuat, akan menghasilkan tenaga. Dan langkah ketiga, piston akan naik lagi sambil mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang, disebut exhaust stroke. Dan proses akan berulang di mana bahan bakar akan kembali masuk dan akan berlangsung proses yang sama. Diagram PV. Pertama, dari titik 1 ke titik 2. Pada proses ini, campuran udara dan bahan bakar dikompresi oleh piston. Di tahap ini, gak ada loh perpindahan panas, makanya disebut kompresi adiabatik. Piston naik, volume di dalam silinder berkurang, sementara tekanan dan suhu meningkat. Kalau dilihat dari diagram PV, garisnya melengkung ke atas dari kanan ke kiri. Lalu pada proses kedua dari titik 2 ke titik 3. Pada proses ini terjadi pembakaran pada volume tetap atau disebut juga pembakaran isohorik. Di sini piston berhenti di titik mati atas, tapi bahan bakar langsung terbakar cepat banget, bikin tekanan dan suhu naik tajam. Pada diagram PV ini kelihatan sebagai garis vertikal ke atas karena volumenya tetap tapi tekanannya naik. Berlanjut ke proses ketiga. Pada proses kali ini, gas hasil pembakaran mulai mengembang dan mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga. Proses ini juga disebut adiabatik, jadi nggak ada panas keluar, volume bertambah, tapi tekanan menurun. Pada diagram PV, garis melengkung ke bawah dari kiri ke kanan. Dan terakhir nih, pada proses keempat dari titik 4 kembali ke titik 1. Pada proses ini, panas dibuang ke lingkungan pada volume tetap, disebut pembuangan panas isohorik. Tekanan turun dengan cepat, sementara volume tetap sama. Pada diagram PV, ini digambarkan sebagai garis vertikal ke bawah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan diagram hubungan antara suhu dan juga entropi pada siklus Otto. Yang pertama adalah proses isentropik. Pada proses isentropik ini ditandai oleh garis vertikal berwarna biru di titik 1 ke titik 2. Pada proses ini, gas yang merupakan udara dan juga bahan bakar dikompresi secara isentropik. Untuk suhunya, yaitu suhunya meningkat dari T1 ke T2, sedangkan entropinya bersifat konstan karena tidak ada pertukaran panas. Proses selanjutnya yaitu proses isokorik. Pada proses ini, temperatur meningkat tajam dari T2 ke T3 mencapai suhu tertinggi. Begitu juga dengan entropi atau S-nya meningkat dari S2 ke S3. Untuk proses yang ketiga merupakan proses ekspansi isentropik. Pada proses ini, gas panas berekspansi secara isentropik dan menghasilkan kerja.
Untuk perubahannya, temperatur menurun sedangkan entropinya masih bersifat konstan karena tidak adanya pertukaran gas. Untuk yang terakhir merupakan proses isokorik. Pada proses ini terjadi pelepasan panas atau pembuangan gas yang terjadi pada volume konstan, di mana perubahannya yaitu temperatur menurun dari T4 ke T1 dan mencapai suhu terendah, sedangkan untuk entropinya menurun dari S4 kembali ke S1.